Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate proyek strategi nasional yang dimiliki oleh Indonesia ya. Salah satunya adalah LRT Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Sebelum kita jauh melangkah teman-teman, baiknya kita melihat dulu ya sejarah dari LRT ini sendiri. Berawal ketika kemacetan parah yang terjadi di Jakarta ya, semakin tahun semakin parah, sehingga menjadi latar belakang mengapa pemerintah kita akhirnya ingin membangun light rail transit ataupun LRT Jabodebek. Tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan dan mengurai kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek serta jalan tol Jagorawi. ADI, perusahaan BUMN kita pun mengusulkan untuk membangun jalur LRT dengan trase Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, dan Cawang sampai Duku Atas. Konsep dari pemerintah sendiri dalam mewujudkan transportasi umum adalah menawarkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau, sehingga dapat memicu pengendara kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi umum. Karena kebutuhan akan LRT sangat mendesak, maka pemerintah kita menunjuk PT ADI melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2015 untuk membangun prasarana LRT. Pemerintah menunjuk ADI karena dinilai paling siap dalam membangun LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa ADI ditugaskan untuk membangun prasarana LRT sebanyak 6 lintas pelayanan mulai dari Cibubur, Duku Atas, Bekasi Timur, Senayan, Bogor, dan Grogol. Ada 3 hal yang diatur dalam Perpres tersebut. Yang pertama, penunjukan adikarya untuk membangun sarana atau jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Yang berikutnya adalah membentuk Badan Penyelenggara Transportasi Jabodebek. Yang ketiga berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur agar LRT dari luar Jakarta kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta dapat dikoordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta. Pada 29 Juli tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres nomor 65 tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Perpres nomor 98 tahun 2015. Dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa prasarana yang menjadi kewajiban ADI bertambah dengan harus membangun depo. Setelah sebelumnya hanya ditugaskan membangun jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Adapun pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui pola design and build, serta menggunakan standar yang baik, atau ukuran rel standar 1000,435 mm. Selain itu, Perpres tersebut langsung menugaskan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai penyelenggara sarana, meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis, dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana. Dengan pertimbangan untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan atau LRT, terintegrasi di wilayah Jabodebek, pemerintah memandang perlu memberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggara sarana kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Atas pertimbangan tersebut, pada 3 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta,
Bogor, Depok, dan Bekasi. Nah, itulah sejarah singkat LRT di Jakarta ya teman-teman, dan berita tersebut saya langsung ambil dari link LRT Jabodebek teman-teman. Oke, sekarang ini kita akan ngebahas kondisi terkini progres pembangunan LRT ya yang sudah mencapai 90%. Dan berita ini saya dapatkan langsung dari kompas.com ya, edisi 23 Maret tahun 2023. Kementerian Perhubungan melaporkan progres pembangunan stasiun Halim sudah mencapai 90%. Stasiun terintegrasi ini rencananya akan melayani LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Oh, berarti jadi satu bagian ya teman-teman ya. Bagus nih, terintegrasi banget. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi proyek pembangunan stasiun Halim di Jakarta Timur bersama PJ Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Heru Budi Hartono. Berbagai pengerjaan yang telah hampir selesai ini diantaranya telah terpasang tiang-tiang listrik dan supporting beam agar tersambungnya antara tiang listrik. Selain itu, pemasangan atap telah lebih dari 80%. Kemudian pekerjaan finishing interior dan MEP secara paralel berprogres dengan pekerjaan atap juga sudah hampir selesai. Proyek pembangunan stasiun Halim ini ditargetkan selesai pertengahan tahun ini teman-teman, ataupun tepatnya di bulan Juni ya. Sementara untuk target beroperasinya diharapkan dapat realisasi dalam 6 bulan ke depan. Untuk itu dia meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengerjaan proyek dengan baik hingga dapat beroperasi untuk publik. 5 atau 6 bulan ini harus kita lakukan dengan baik, karena disitulah kita memastikan safety-nya, memastikan layanan agar itu berjalan dengan baik, kata Pak Budi. Dia menjelaskan nantinya masyarakat dapat menggunakan LRT Jabodebek dari stasiun Halim untuk rute Bekasi Timur, Kuningan hingga Duku Atas. Saat LRT Jabodebek beroperasi di stasiun Halim, maka perjalanan dari Bekasi Timur menuju Duku Atas hanya sekitar 40 menit. Wow, sangat singkat sekali ya. Dan istimewanya adalah stasiun Halim ini titik jumpa antara kereta api yang dari Duku Atas, dari Bekasi, bagi mereka yang akan ke Bandung jelasnya. Sebagai informasi, stasiun Halim yang merupakan stasiun awal kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibangun dengan mengimplementasikan material modern, seperti aluminium panel, dengan materi alami seperti kayu dan bambu untuk menciptakan suasana khas ragam seni Indonesia. Stasiun Halim juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti sistem tiketing cashless, area VIP, area khusus disabilitas, area komersil, lounge, dan area parkir yang terintegrasi. Dan seperti itulah kondisi terkininya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di jalur Kuningan ini, Jakarta Selatan, memang dari bawahnya pun sudah selesai semua ya teman-teman. Tidak ada lagi pengerjaan sama sekali. Kalau kita lihat alat-alat beratnya pun sudah hilang. Ducting sistemnya juga ataupun utilitasnya juga sudah terpasang semua ya. Sehingga diharapkan nantinya ketika di bulan Juni ya ataupun bulan Juli ini semua bisa digunakan sehingga bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi ya dari wilayah Cibubur, Depok ataupun Bogor, itu bisa ke Jakartanya itu menggunakan LRT yang bisa memangkas waktu hingga 40 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk ke Jakarta. Dan ya seperti ini juga sisi kanan ini kalau tidak salah adalah stasiun LRT Setiabudi Utara. Dan setelah kita dari halte Setiabudi Utara, kita akan menuju ke halte terakhir ya,
yaitu stasiun Duku Atas yang berada di pertengahan ya antara Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan ya. Karena kalau di seberang sana itu ataupun di BNI 46 ya, itu sudah masuk ke Jakarta Pusat teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini rel-relnya sudah jadi semua ya, slip tracknya juga sudah jadi, dan di bawah situ tuh di dalam halte sepertinya ada 2 LRT yang sedang berteduh ya. Biar gak kepanasan. Enggak teman-teman, sebenarnya ini ada 4 totalnya. Nanti kita akan ke ujung sana. Di sana ada 2 lagi. Jadi di dalam peron ini ada 2, dan di luar sana di ujung nanti ada 2. Nanti kita akan take off menuju ke sana. Dan di sini kita lihat sudah jadi ya peronnya, terus slip tracknya, LRT-nya juga sudah ya. Kalau kita lihat, jadi ini memang sudah sangat siap untuk beroperasi ya. Tinggal menunggu di bagian stasiun Halimnya aja ya teman-teman, sama di jalur DI Panjaitan yang informasi terakhir yang kita dapatkan ya teman-teman. Dan ini dia sekitar area halte ataupun stasiun Duku Atas ya. Dan lagi kita lihat sudah sangat rapi sekali ya, sudah tidak ada alat-alat berat lagi ataupun konstruksi yang sedang dibangun. Dan kita akan menyeberang ya, ataupun di sisi selatan dari halte Duku Atas. Dan di sini sangat rindang kalau kita lihat teman-teman, masih banyak pohon ya. Dan ini dia bagian topping off-nya ya, ataupun bagian atasnya juga sudah selesai semuanya. Terus jembatannya juga sudah selesai. Jalur pendestriannya juga yang paling bawah tuh yang kuning-kuning untuk disabilitas, saudara-saudara kita juga sudah selesai ya. Dan oke, kita akan menuju ke ujung sesuai janji saya ya, untuk melihat ujung dari Duku Atas. Dan ini dia, ada 2 LRT lagi yang sedang nongkrong sedang nongkrong ya, sedang menunggu arahan selanjutnya pastinya ya. Dan inilah ujung dari Duku Atas ya teman-teman, stasiun Duku Atas, jalur relnya mentok sampai di sini. Dan ini mungkin kalau ditarik lurus mungkin dia akan menuju ke Tangerang ya teman-teman, karena kalau lurus ke sana itu dia akan menuju ke arah Selipi teman-teman. Dan di sana adalah gedung Oasis ya yang sedang dibangun, yang katanya digadang-gadang menjadi salah satu gedung tertinggi juga selain Tamrin 9 dan Indonesia One ya, yang saat ini masih on progress. Dan kalau kita zoom ya, itu yang warna kuning itu adalah emergency brake ya, untuk menyetop LRT yang akan menuju ke tempat itu pastinya. Dan kita nggak pernah berharap ya terjadi emergency brake ya, karena itu sangat bahaya sekali. Berarti di situ ada error yang terjadi di LRT teman-teman. Dan LRT ini setahu saya tidak menggunakan masinis ya, masinisnya itu ada di satu tempat yang pastinya bukan di atas LRT teman-teman. Jadi ini masinisnya LRT tersebut tidak di tempat tersebut. Dan ini dia adalah Serambi Temu ya, yang akan menyambungkan Serambi Temu dengan stasiun Sudirman yang baru. Dan ini sih kalau kita lihat ya, untuk bagian atasnya sudah selesai semua, tinggal perapihan bagian bawahnya aja nih, tinggal dicor ya kalau kita lihat. Tapi kalau untuk fasad-fasadnya sudah selesai semua sepertinya. Di bagian dalamnya juga, interiornya juga sudah selesai ya teman-teman.
guardrailnya juga sudah ada, eskavatornya juga, eskalator. maaf, eskavator, alat berat kali. Oke, kita menuju ke halte Sudirman ya. Ini ada JPO juga di sini dan masih on progress, masih topping off kalau kita lihat ya, masih menunggu finishing sepertinya. Dan saya nggak tahu nih apakah nanti stasiun Sudirman lama ini akan diganti atau disambung ya. Ya, kita nanti lihat bagaimana finishingnya ya setelah proyek ini selesai. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat update terkini ya, yang sudah mencapai 90% progres penyelesaian LRT yang sudah berjalan dari tahun 2015, dan ini sangat dinanti juga ya bagi warga Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi ya, yang untuk meminimalisir penggunaan transportasi pribadi pastinya untuk menuju ke transportasi umum. Oke, terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih Pak Jokowi atas kebijakannya sehingga LRT ini ada ya hingga saat ini. Dan terima kasih untuk Gubernur DKI ya, dari Pak Ahok Jarot ya, terus Pak Anies, dan saat ini berlanjut ke Pak PJ Heru ya. Kita dukung terus para pemimpin negeri ini teman-teman dalam membangun daerahnya ataupun Indonesia ini, sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah dan cepat ya, sehingga kita bisa merasakannya lebih cepat pastinya. Dan hindarkan ujaran kebencian teman-teman, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik ya, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu adalah adab ya. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kekalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.